saya akan menjelaskan bagian abstrak. Logika dan berpikir ilmiah merupakan fondasi penting dalam pengembangan pengetahuan yang rasional dan sistematis. Logika berperan sebagai alat untuk mengevaluasi dan membangun argumen yang valid, sementara berpikir ilmiah menyediakan metode untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan observasi, hipotesis, dan verifikasi menurut Keras 2004. Keduanya membentuk dasar dari kemampuan berpikir kritis yang dibutuhkan dalam analisis masalah kompleks menurut Ennis 2011. Dengan menggunakan prinsip-prinsip dedukasi dan induksi serta memahami struktur argumen, seseorang dapat menghindari kesalahan penalaran dan bias kognitif, menurut Sudarmika 2018. Pendekatan ilmiah menuntut sikap skeptis, objektif, dan terbuka terhadap data empiris, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas keputusan dan pemecahan masalah menurut Rus 2005. Di era informasi saat ini, kemampuan untuk berpikir logis dan ilmiah menjadi semakin penting dalam menyaring informasi yang benar dan dari yang menyesatkan. Oleh karena itu, pemahaman dasar tentang logika dan metode ilmiah merupakan kompetensi esensial dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pendahuluan. Pertama, latar belakang. Di tengah pesatnya arus informasi dan kompleksitas persoalan global, kemampuan untuk berpikir secara logis dan ilmiah menjadi keterampilan yang sangat penting. Logika membantu individu dalam menilai validitas argumen, menghindari kekeliruan berpikir atau falasi, serta mengembangkan penalaran yang sistematis menurut Keras 2004. Sementara itu, berpikir ilmiah merupakan pendekatan yang berbasis pada observasi, pengujian, dan verifikasi untuk memperoleh pengetahuan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, menurut Rus 2005. Pendidikan yang menekankan logika dan metode ilmiah mendorong siswa untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mengkritisi, menganalisis, dan mengevaluasi data secara rasional menurut Ennis 2011. Hal ini penting dalam membentuk masyarakat yang berpikir kritis dan tahan terhadap insinuasi informasi, hoaks, dan manipulasi opini. Selain itu, pemahaman terhadap struktur argumen serta prinsip deduktif dan induktif juga dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, menurut Sudarmika 2018. Oleh karena itu, penguasaan dasar-dasar logika dan berpikir ilmiah perlu dikuatkan sejak dini melalui pendidikan formal maupun non-formal. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan logika dan bagaimana perannya dalam berpikir ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana hubungan antara logika dan metode ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu apa saja jenis-jenis logika yang digunakan dalam berpikir ilmiah. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian logika serta memahami peran pentingnya dalam proses berpikir ilmiah, untuk menjelaskan hubungan antara logika dengan metode ilmiah dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai jenis logika yang digunakan dalam berpikir ilmiah. Apa itu logika dan bagaimana perannya dalam berpikir ilmiah? Logika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti kata, pikiran, atau alasan. Dalam filsafat dan ilmu pengetahuan, logika adalah ilmu tentang prinsip-prinsip penalaran yang sahih. Menurut Hurley 2014, logika berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen, serta membedakan penalaran yang benar dari yang salah. Dalam berpikir ilmiah, logika membantu ilmuwan berpikir rasional, sistematis, dan objektif, serta menghindari kesalahan berpikir seperti generalisasi berlebihan dan asumsi tidak berdasar. Tanpa logika, proses ilmiah akan menjadi spekulatif dan tidak valid. Oleh karena itu, logika merupakan fondasi penting dalam membangun argumen, menyusun hipotesis, dan menarik kesimpulan yang sah. Selanjutnya itu hubungan antara logika dengan metode ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Metode ilmiah itu adalah proses sistematis untuk memperoleh pengetahuan melalui pengamatan, hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan. Menurut Salmon 2007, logika berperan penting dalam setiap tahap metode ini. Logika deduktif digunakan untuk menguji teori, induktif untuk menyusun teori dari data empiris, dan abduktif untuk mencari penjelasan terbaik atas fenomena, menurut Hurley 2014 dan Dufresne 2017. Ketiganya saling melengkapi dalam praktik ilmiah. Induktif pada tahap pengamatan, abduktif saat merumuskan hipotesis, dan deduktif dalam pengajian, menurut Kofi et al. 2016. Tanpa logika, metode ilmiah
kehilangan arah dan kekuatan pembuktian. Oleh karena itu, logika dan metode ilmiah saling mendukung dalam pencarian kebenaran ilmiah secara rasional dan objektif. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis logika yang digunakan dalam berpikir ilmiah. Dalam konteks ilmiah, logika terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama yaitu logika deduktif, logika yang menarik ke khusus dari premis umum dengan jaminan kebenaran jika premisnya benar. Yang kedua yaitu logika induktif, logika yang menyusun kesimpulan umum dari data khusus, bersifat probabilistik dan penting dalam generalisasi. Yang ketiga yaitu logika abduktif, logika yang menentukan penjelasan paling mungkin dari data yang berguna dalam tahap awal penelitian. Ketiga logika ini digunakan bersama dalam penelitian. Induktif untuk pengamatan, abduktif untuk merumuskan hipotesis, dan deduktif untuk pengujian. Penguasaan terhadap ketiganya sangat penting agar peneliti dapat berpikir ilmiah secara valid dan terhindar dari kesalahan logis. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ringkasan. Logika adalah ilmu tentang prinsip penalaran yang sahih dan berfungsi untuk membangun serta mengevaluasi argumen yang valid. Dalam berpikir ilmiah, logika membantu membedakan antara asumsi, dugaan, dan kesimpulan serta mencegah kesalahan berpikir. Sebagai fondasi utama, logika menjamin objektivitas, konsistensi, dan validitas proses ilmiah. Logika dan metode ilmiah saling mendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Setiap tahap metode ilmiah dari observasi hingga kesimpulan memerlukan logika. Deduktif untuk menguji teori, induktif untuk membentuk teori dari data, dan abduktif untuk menjelaskan fenomena. Ketiganya memastikan proses ilmiah berjalan rasional, objektif, dan valid. Tanpa logika, metode ilmiah kehilangan arah dan kekuatan pembuktiannya. Berpikir ilmiah melibatkan 3 jenis logika utama. Yang pertama, deduktif, menarik kesimpulan dari premis umum. Yang kedua, induktif, membentuk generalisasi dari data. Yang ketiga, abduktif, mencari penjelasan terbaik atas fenomena. Ketiganya saling melengkapi dari proses ilmiah dan penting untuk menjaga validitas serta objektivitas pemikiran. Yang terakhir yaitu refleksi. Logika adalah fondasi yang penting dalam berpikir ilmiah karena membantu membangun pola pikir yang rasional, sistematis, dan bertanggung jawab. Sebagai kompas intelektual, logika mencegah peneliti terjebak dalam asumsi atau kesimpulan keliru. Pemahaman terhadap logika tidak hanya penting dalam akademik, tetapi juga berguna dalam kehidupan sehari-hari untuk menganalisis informasi secara kritis. Kajian ini menunjukkan bahwa logika adalah komponen inti dalam metode ilmiah, dengan induksi, abduksi, dan deduksi sebagai dasar tiap tahapannya. Tanpa logika, proses ilmiah kehilangan arah dan keobjektifan. Refleksi ini menegaskan bahwa logika memastikan penelitian berlangsung secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendorong kesadaran untuk menerapkannya dalam analisis dan penyusunan argumen ilmiah. Pembahasan ini menegaskan bahwa berpikir ilmiah melibatkan perpaduan logika deduktif, induktif, dan abduktif yang saling melengkapi dalam setiap tahapan penelitian. Memahami fungsi masing-masing logika membantu menyusun argumen dan hipotesis secara lebih cermat. Refleksi ini mendukung penerapan logika tidak hanya sebagai teori, tetapi juga sebagai keterampilan praktis untuk menjadi peneliti yang rasional, kritis, dan menghasilkan pengetahuan yang valid.